Kok dengar jawab, saya diam. Saya kasih waktu 5 menit. Jawaban bising kali. Jika di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan setiap para nabi yang dibunuh oleh bangsa Israel akan disampaikan dalam Al-Quran, boleh kau salahkan Quran ketika Quran tidak menyampaikan kepada kami tentang siapa nabi yang dibunuh? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat dan nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai. Insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya. Insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana bom-bom bom-bom dibuat babak belur oleh Aki Farum ya. Dan orang Kristen ini lucu ya, bertanya siapakah yang dibunuh seorang nabi ya pada zaman Musa. Ini adalah pertanyaan konyol, pertanyaan goblok nih pendeta katanya. Begini kualitasnya. Bukankah di dalam Bible itu sendiri juga dikatakan ketika Yesus juga berkata ya, kalian ya yang sedang membunuh para nabi ya kan yang diutus kepada kamu. Nah, itu nabi siapa yang dibunuhnya? Itu konyol. Yesus saja tidak menyebutkan siapa-siapa yang dibunuhnya kan, hanya disebutkan para nabi gitu saja. Tidak disebutkan nabi-nabinya. Baik, kamu sih demikian videonya. Kata nabi-nabi dibunuh pada waktu zaman Nabi Musa. Silakan. Jawabannya didengarkan dulu, baru framing. Kalau belum ada jawabannya. Iya, silakan. Tolong rekam teman-teman. Otaknya dipakai. Kalau kau pendeta, kau sedang bertanya, biarkan orang menjawab. Jangan framing duluan. Iya. Bang Faruk masih di itu menjelaskan. Iya, tolong jawab. Silakan Bang Faruk. Iya. Kita baca dulu ya. Surah Yusuf 61 kan tadi Dinda Bom-Bom. Yusuf 61 betul. Al-Baqarah. Surat Yusuf katanya pertama dulu. Surah Al-Baqarah 61 Dinda kan? Dinda Bom-Bom. Kau sama merajuk yang aja di celakau. Al-Baqarah 61. Iya, 61 ya, Abang baca ya. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi. Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Pertanyaannya apa, Dinda? Ada 2 pertanyaan situ, tapi satu saja. Nabi siapa yang dibunuh di zaman Musa? Silakan. Satu dulu ya, satu dulu. Nabi siapa yang telah dibunuh di zamannya Musa? Oke. Sekarang saya tanya, saya perjelas dulu ya. Keinginan harus tertuliskan di dalam Al-Quran. Nabi siapa yang terbunuh itu keinginannya Allah apa keinginan si Bom-Bom? Itu kan Al-Quran yang menjelaskan. Kau jawab saja, jangan kau ngeyel. Kutanya kalau kau bisa jawab, saya bersahadat sekarang di rumahmu. Kau jawab, kubal balik kau sekarang. Kau jawab Al-Quran, kau jawab. Jangan kau tanya saya, kau jawab dulu. Jawab. Betul. Gini. Ini bukti kebenarannya Al-Quran. Di mana ketika Al-Quran menyampaikan jawab, saya tidak mau ditanya, kau jawab dulu. Ini sedang dijawab. Kok takut dengar jawabannya? Takut dengar jawaban. Jawab. Saya diam. Saya kasih waktu 5 menit. Jawaban bising kali.
Jika di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan setiap para nabi yang dibunuh oleh bangsa Israel akan disampaikan dalam Al-Quran, boleh kau salahkan Quran ketika Quran tidak menyampaikan kepada kami tentang siapa nabi yang dibunuh? Kalau kau mau diskusi Bom, ini buktinya pendeta Kristen gak ada kualitasnya. Dia berdiskusi bukan bermaksud untuk bertukar informasi. Kalau kayak gitu modelnya, aku akan tanya ke kau, siapa nama tentara Romawi yang menumbak lambungnya Yesus? Siapa namanya? Itu bukan pertanyaan untuk berdiskusi. Saya, dengar pertanyaan saya. Dengar, jangan kejang-kejang. Kenapa kalian kejang-kejang sini? Dalam Quran, aku akan tanya lagi nanti samamu. Ya, siapa nama tentara yang merobek-robek bajunya Yesus ketika dia ditelanjangi? Siapa? Itu tidak diskusi juga. Aku akan tanya juga nanti samamu, siapa namanya? Nama Rabi Yahudi yang memotong kemaluan Tuhanmu ketika sunat, siapa? Jangan di-mute. Di dalam surat, jangan di-mute pengecut. Makanya Saya bicara dulu. Di dalam surat Yusuf 111, Al-Quran diberikan kepada mencari. Dengar dulu, menjelaskan segala sesuatu secara terperinci. dengar dulu. Surat 16 ayat 89, Al-Quran menjelaskan. Sedang mau dijawab, kenapa tak Jangan di-mute. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nabi siapa? Diganggu. Nah, Jadi zaman siapa? Pertanyaannya, kenapa jawabannya diganggu? Weh, satu ayat saja saya tanya kok kejang-kejang. Ha? Mute aja dulu, kau nggak mau dengar jawabannya. Turunkan kalau nggak mau di mute. Turun. Kembali kalian, botol-botol di sini. Nabi siapa? Iya, Sama oke. kau Bom. Botol kau jangan Iya, diam dulu biar saya mute. jawab. Kalau mute botol satpam. Gua mah nyerang pribadi kan, udah nggak sampai. Nyerang dia ke pribadi gitu loh. Nyerang pribadi nggak sanggup diskusi satpam kayak gitu kan. Dibaca di Al-Baqarah 247 sampai 248 bagaimana pembunuhan Nabi Zakaria, Yahya dan Shu'aib. Itu Bang jawabannya. Bejo, tidak begitu. Tidak begitu teman-teman. Tidak begitu saudara muslim. Ketika ada orang kafir bertanya kepada kita, jangan berupaya memberikan jawaban yang memuaskan hawa nafsunya. Allah memang tidak mau memberitahu kepada kita ada hal yang baik atas itu. Jangan berupaya kita mencari-cari tahu ini namanya, jangan. Tapi ini logika, ini ilmu logika dari sebuah prinsip, sebuah kitab ketika kita memahami kitab. Jika di dalam Al-Quran ada Allah mengklaim, mengatakan setiap para nabi yang dibunuh dahulu, aku sampaikan kepadamu namanya. Nah, ketika Bom bertanya, kita nggak bisa menyebut nama, baru Quran dinyatakan salah. Betul. Salah. Tapi nyawaku, andaikan ada 1 juta nyawaku, ku sampaikan, ku pertaruhkan nyawaku yang 1 juta ini. Di dalam Al-Quran Allah tak pernah menyampaikan begitu. Setiap para nabi yang dibunuh ku ceritakan kepadamu. Bahkan dikatakan Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, sebahagian dari mereka aku ceritakan kepadamu, sebahagiannya tidak. Nah, nama yang tidak disebut itu adalah nama yang tidak disebutkan oleh Nabi kepada Allah kepada kita. Betul, Yang memang betul. sengaja ditutupi Allah, dijadikan Betul. Allah takdir atas itu bagi kita. Betul. Jangan kita berupaya sipulan namanya. Betul. Dan kita memahami, kita jangan takut dikatakan salah. Sabar Bang Farouk, sabar. Betul, lah. Bang Farouk, izin Bang ya. Kita berdiskusi itu jangan kita berupaya kepada OTN ini menunjukkan bahwasanya kita cerdas menjawab sebuah pertanyaan. Tidak. Kita hanya berharap ketika kita menyampaikan sesuatu, Saya bertanya orang-orang boleh? berakal sehat lah. Nah, kayak gini kualitas Kristen. Ketika di kaum orang nggak ada adabnya. Bertanya boleh? Sabar dulu kok Rames. Sabar Rames. Dengar Rames ya. Ketika si Bom bertanya tadi di awal, aku tidak mau menanggapi. Kuizinkan kalian untuk berbicara. Gitu loh. Tapi ketika tidak ada yang berbicara, baru aku gabung. Baru aku naik untuk berbicara. Tapi ketika aku berbicara, kasih hakku. Kalau memang kau mau berbicara, berbicara kau ketika si Bom tadi berbicara. Coba kalian flashback. Bom tadi naik, diajukannya pertanyaan, aku diam. Tapi ketika semuanya diam lagi, tidak ada mau nanggapi si Bom, baru aku naik. Baru aku tenang.
Gitu loh. Ini buktinya kualitas bom-bom itu kayak gitu diskusi, mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Karena tidak ada, maka tidak ada ilmu di situ. Kalau gitu makanya aku bilang gampang aja. Aku bisa dikatakan debat tersandal dengan mengatakan siapa nama tentara Romawi yang nombak lambung Yesus siapa? Siapa nama rabi Yahudi yang memotong kulupnya Yesus siapa? Bingung kan? Siapa nama tentara yang 3 orang itu yang membelah bagi-bagi pakaian Yesus hingga dia telanjang siapa? Enggak gitu. Kebenaran Islam tidak akan hancur ketika kau lontarkan pertanyaan itu. Tidak. Iya, kan Al-Quran udah jawab. Tapi pertanyakanlah sesuatu yang bahagian akidah kami. Apa akidahnya Islam? Sampai detik ini kalian tidak bisa menggugat Tuhan kami yaitu Allah, nggak bisa. Bahkan Allah dalam Al-Quran sudah mengatakan, kalau kau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Kalau kau tanyakan Mas Rames, siapa menciptakan langit dan bumi? Berani nggak dia mengatakan Yesus? Dikatakan gila dia sama SD, gila dia. Kenapa? Yesusnya berawal dalam Lukas 1 nomor 31 nggak akan berani lisannya mengatakan Yesus, nggak akan berani lisan dia mengatakan Bapa, nggak akan berani lisan dia mengatakan Gabriel, enggak. Gitu loh. Karena data dalam Bible yang menyatakan bahwasanya nama-nama yang disebutkan tadi tidak pernah mengklaim dirinya yang menciptakan langit dan bumi. Tapi dalam Al-Quran Allah menyatakan dia menciptakan langit dan bumi. Makanya kalau kalian mau mematahkan iman Islam, menghancurkan iman Islam, hancurkan dulu ketuhanan kami. Enggak. Setiap diskusi siapa nama ini siapa? Itu kalau ada menjelaskan segala sesuatu berbeda dengan kitab Anda, saudara. Di kitab saya sebentar, Bang Far. Berarti saya masih jawab, Bang nggak ada Far. gunanya kan? Saya masih jawab. Kitab suci saya menyatakan di Yohanes 21 ayat 25 masih banyak lagi yang diperbuat tapi tidak dituliskan. Karena apabila semuanya dituliskan, maka dunia ini tidak bisa menampungnya. Itu Bukan perkataan siapa? sama seperti kitab Anda. Kalau kitab Anda Itu kan dia perkataan mengklaim siapa? bahwa dia bisa menjelaskan segala sesuatu. Itu perkataan letak siapa? perbedaannya. Itu Nah sekarang perkataan saya siapa? tanya nih, Bang Far, Kitab sekarang yang saya tanya nih. sampaikan tadi perkataan siapa? Oke Pak mau bilang kalau ini bukan dari Injil. Ya udah Pak, Injil mana ini? Anda ada. Dengar. Itu perkataan Dengar. siapa? Sebelum kitab Anda ada, kitab saya sudah Enggak, ada. saya tanya Di tahun itu, 393 Masehi. Berapa ratus tahun itu baru muncul kitab Anda? Dengar, kitab Yohanes yang kau bacakan tadi itu perkataan siapa? Simak dulu ya, Rames. Perkataan siapa? Jawab dulu. Jangan aku nggak tahu kau, aduh. Masih banyak yang mau aku sampaikan kepadamu, bla 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 bla. Itu perkataan siapa tadi, Rames? Kalau kau jawab kena kau nih. Ini taruhanmu. Kalau nyebut nama kau, putus kau, bubar Kristen kubuat. Nggak percaya apa? Perkataan siapa? Ini buktinya kami apologet Islam lebih paham daripada Bible kalian. Kami tidak hanya bertanya, tetapi kami memaparkan. Biblemu, kontradiksi nggak Biblemu, kami paparkan. Kami tidak hanya berkata begini. Oke, saudara. Nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Saudara, makanya Anda ada dengar. Saya hanya ada dua Perkataan pertanyaan siapa? saja. Kitab Yohanes tadi yang kau Saya katakan ada tadi, dua perkataan pertanyaan. siapa? Silakan. Yesus.
Nah, Yesus mengatakan kan, tidak semua kan disampaikan oleh dia kan, betul? Betul, di situ dikatakannya dalam kitab Yohanes itu. Ya. Bukan Yesus, Bang. Berarti Yesus berbohong. Kamu pintar, kamu baca dulu, itu bukan Yesus yang bilang. Bukan Yesus yang bilang. Kamu sok tahu kamu. Sabar, kita ikuti narasi dulu. Ketahuan dia. Berarti Yesus Kedebat. berbohong karena di dalam Ya, Yohanes emangnya- 17 nomor 8 Emangnya Yohanes 21 itu perkataan dengar Yesus? Dinda Rames, dengar Dinda. Berarti Yesus telah berbohong karena Yohanes 17 nomor 8. Jadi saudara-saudara, Begini, ternyata hostnya ini nggak tahu kalau di Yohanes 21 ayat 25 itu bukan perkataan Yesus. Saya bilang perkataan Yesus, dia ikut aja. Makanya saya bilang, bertanya ya. narasi kau, Saya kena bertanya kau. ya sekarang ya. Saya bertanya ya sekarang ya. Oke, Aku berarti sudah di dalam beberapa kitab pertanyaan Yohanes loh. 21 itu perkataan siapa menurutmu? Loh, Anda dari tadi udah bertanya, saya udah jawab loh. Sekarang saya lagi, saya bertanya lagi. Saya bertanya lagi ya, Kenapa aku izinnya. pertanyakan ini tentang perkataan siapa? Ini buktinya kitab kau itu bukan firman Tuhan. Mereka udah mirip-mirip kan kalau saya mau bertanya kan Bukan lihat kan. kitab suci gitu loh. Apa yang ada di kau itu bukan kitab suci. Karena apa? Karena Udah bisa. ternyata perkataan orang yang buta Udah huruf bisa pun saya ada di bertanya, host. Udah bisa saya bertanya, host. Oke, tapi ketika aku bertanya nggak kau jawab ya? Betul? Dari tadi saya sudah jawab, host. Jawabannya perkataan siapa? Saya kan bilang Yohanes. Oke, berarti Bible kau bukan kitab Pertama, suci ya? Karena Yohanes bukan saya Tuhan. bilang, betul? dengar. Pertama saya bilang Yesus, Anda langsung bilang Makanya Yesus. Itu saya pertanda bilang bahwa Anda nggak tahu. Apapun jawabanmu kok kena. Kalau kau bilang perkataan Yesus kok kena. Kalau kau bilang perkataan Yohanes kok kena. Membuktikan bahwasannya yang Iya, ada berarti pada seharusnya bukan begini. kitab suci, bukan firman Ya, Tuhan. Karena Yohanes bukan Iya, Tuhan. berarti begini, saudara. Berarti begini, host. Berarti begini. Karena lo lihat, ini bisa diskusi nggak? Makanya Bible itu kan taruh di ketiak. Bisa diskusi nggak? Bisa diskusi nggak? Udah, akui dulu. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Akui dulu. Bible kau bukan firman Tuhan, bukan kitab suci berarti ya. Ini berat ini. Betul? Biblemu bukan kitab suci ya, betul? Udah bisa saya jawab? Ya silakan jawab. Biblemu berarti bukan kitab suci kan? Saya jawab habis ini saya langsung tanya ya. Ya boleh silakan. Berarti Biblemu Oke, bukan silakan. kitab suci kan? Ya. Ya Saya udah jawab. lah kalau kau udah ngaku. Jadi apa? Siapa bilang? Kalau kau sudah mengakui Bible kau bukan kitab Siapa suci ngaku? sudah selesai. Nggak ada yang ngaku. Siapa yang ngaku? Jadi kau bilang iya. Ya, saya jawab ya. Oke, Biblemu berarti bukan kitab suci ya, karena ada perkataan manusia di situ yaitu Yohanes, betul? Loh, siapa yang bilang bukan kitab suci? Oke, dikatakan kitab suci karena 100% semua isi dari Bible itu, dari kitab itu adalah perkataan Tuhan, betul? Dan itu tidak terbantahkan lagi. Sekarang tadi kau sudah akui dalam Yohanes 21 Kalau itu begitu ada nanti perkataan saudara Yohanes. lihat di Abasa dulu ya. Nanti saudara cek di Abasa Kau ya. lari ke Abasa. Jangan ngemis ke Jelaskan Quran kepada dulu saya nanti. kau. Iya, makanya saya Jangan jawab ngemis dulu. dulu, tolong jangan ngemis dulu ke Quran, tolong. jangan. Saya jawab dulu, saya jawab makanya saya izin jawab ini. Boleh? Apa yang saya tanyakan? Apa rupanya yang saya tanyakan? Hingga kau mau menjawab. Apa yang saya tanyakan? Oke. Anda bertanya, berarti kitab Anda bukan kitab suci, ya kan? Iya. Nah, saya jawab ya. Di kitab saya itu ada firman Allah dan ada tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Itu tertulis di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, sekarang kasih ayatnya. Dikatakan Yohanes menerima ilham dari Allah. Silakan. Saya dulu ini. Dan saya naik sini hanya untuk host bertanya. Kasih ayatnya dikatakan Yohanes menerima firman dari Allah. Silakan. Oke, saya kasih lagi. Kasih. Ini Silakan. ternyata dia hanya untuk bertanya toh ya. Tidak apa-apa ya, kita layani ya. Ya, itu saudara baca di
Lukas 9 ayat 28 Ya. Lukas itu 9. ada Petrus. Ya, tadi saya tanyakan kan, sebut satu ayat dalam Ya. Bible di mana dikatakan Yohanes mendapatkan ilham dari Allah. Ya. Ya. Anda baca dulu. Saya kasih ayat ini. Saya kasih Lukas ayat. 19 nomor 28 kita baca ya. 9, Lukas 9. Ya, Lukas 9 nomor 28 ya, saya baca. Kira-kira 8 hari, kira-kira firman Tuhan kira-kira. Gila. Loh. Tuhan kira-kira, Tuhannya pun nggak tahu ngitung berapa hari, coba lah jangan. Saya belum selesai kasih ayat. Ini. Wah, ini diskusinya kayak apa nih? Dia nggak tahu berapa jumlah hari Tuhannya Karisten ini, tengok ini. Ini firman Tuhan itu, kira-kira coba lagi. Tuhannya yang menciptakan alam semesta, tapi Tuhannya lupa. Jumlah hari lupa Sebentar. dia. Saya selesai jawab dulu ya. Saya kasih ayat. Sudah segala Saya selesai, pengajaran ya, bisa. Yesus membawa Petrus dan Yohanes Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ada Petrus, ada Yohanes, dan ada Yakobus. Sekarang Anda lihat di ayat, Anda lihat di ayat 30-nya. Lihat di Oh, ayat 30. 30. Dan Di 30-nya lagi. Dan Ada siapa di tampaklah sana? dua orang berbicara dengan dia, yaitu Ada Musa dan Musa Elia ngarang. dan Elia yang konfirmasi. Musa Ya. dan Elia datang, Musa dan Elia datang. Ada baca lagi di ayat Musa 35. dan Elia datang katanya. Baca lagi di Elia di ayat 35-nya. Coba ini ya. Baca lagi di ayat 35-nya. Makanya saya bilang Dinda, Oh, tahu itu kan. itu Saya firman bukan Tuhan. dindamu. Oke, saatnya saya bertanya ya. Tuhan ngomong kira-kira. Saya tanggapi yang tadi ya. Nah, oke, saudara saya menuduh bahwa kitab itu tidak benar. Ya kan? Nah, sedangkan di tahun 393 Masehi itu kitab saya sudah di kanon, sudah jadi buku. Baru muncul ratusan tahun kemudian baru muncul kitabnya. Kasih Kalau memang datanya. kitab saya, nah, Bukalah datanya, Drum. Nih, aku dapat informasi dari sini-sini. Di tahun 300 sekian, kitab kami itu sudah di kanon. sebentar, Kalau itu Anda di dalam nanti, bentuk Anda nanti data. cari di situ ada. Bahkan Anda cari di Google pun ada. Kau tuh. yang kasih data, aku yang nyari. Itu nomor modal congor. Sebentar, saya selesai ya. Nah, Modal congor, coba lah. setelah Dia kasih datang kitabnya dia, kalau memang kitab yang dicetak, yang di kanon di tahun 393 Mana Masehi, datanya? itu Mana tidak datanya? benar. Tahun 325. Seharusnya di dalam kitabnya dia Mana datanya? menuliskan, oh, tulisan Yohanes itu bukan Injil, tulisan Lukas bukan Injil, tulisan Matius bukan Injil. Harusnya begitu, saudara. Yang saya tanyakan, Dinda. Tapi lagi-lagi saya tidak temukan hal itu. Ya mungkin saudara tunjukkan kepada saya. Nah, Yang saya oke, tanyakan saya bertanya ya sekarang ya. Saya bertanya. Dengar dulu. Loh, saya bertanya sekarang. Kau tadi mengklaim bahwasannya Host. Yohanes itu dapat ilham Saya boleh dari bertanya Allah. nggak, host? Yo, saya sudah jawab Oke, tadi. aku akan jawab dengan caramu ya. Jangan sakit hati ya. Loh, saya jawab Oke. tadi. Oke, saya akan jawab dengan Injil caramu. Lukas, dengar. Saya jawab Saya akan tadi. jawab dengan caramu. Di Injil Lukas pasal 9, sebentar, Begini makanya caramu memperlakukan saya aku jelaskan. ketika bertanya, maka Lalu begini jangan juga sakit hati, caramu begitulah memperlakukan kasihan kau saya. nanti ketika bertanya. Nah, jangan begitu. Nanti saya Terima kasihan. ya. Saya orang cepat kasihan orang soalnya. Terima ya, kau terima konsekuensinya ya. Saya akan Dengarin, jawab dengan dengarin. caramu, boleh? Dengarin. Ya, nanti Anda pakai cara saya juga boleh. Ya udah, silakan Dengarin. bertanya. Lo saya jawab dulu. Saya tadi tunjukkan dia mengatakan di mana Yohanes mendapatkan ilham. Saya Ilham. berkata, ya, saya berkata, itu buka di Lukas 9 ayat 28, di sana ada Petrus dan ada Yohanes. Tidak ada Di ayat dikatakan 30, di dalam Lukas 9:25. loh, ini saya masih jawab. Kenapa? Tidak ada Anda tidak bisa dikatakan. mendengar orang. Mes. Kenapa Anda tidak bisa mendengar orang? Saya masih menjawab loh. Aku sudah membaca dalam Lukas 9:25 tidak ada Ya, Anda 28. dengar dulu. Tidak ada Anda dengar dikatakan dulu. Yohanes itu menerima ilham. Tidak ada. Udah. Makanya saya kita selesai dulu, baru Anda Lukas mengerti. Kalau saya selesai dulu, baru Anda mengerti. Kalau saya belum selesai, Anda tidak akan Itu mengerti. minta data bukan penjelasan. Mananya kau? Loh, ini saya kasih data dulu, data aja belum Udah, selesai. sekarang di mana? Oke, Data aja Lukas belum selesai. 9:28 tertolak. Sekarang di mana? Saya selesaikan ya.
Oke, tadi Iya, di di mana Lukas sekarang? 28 itu ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Di 30-nya ada Musa dan ada Elia. Di ayat 35-nya yang mengonfirmasi itu suara dari langit. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Oke, kutanggapi nih Berarti ya. ada perintah kan? Ada perintah. Nah, Ada di perintah di dalam sana. Lukas Disuruh mendengarkan. 9:28 ya. Nah, dengar dulu. sekarang Kutanggapi. begini. Tunggu dulu, Sebentar, kau loh. aja dari tadi yang ngomong. Saya belum bertanya. Bos. Tunggu Oh, saya dulu, belum ini bertanya tanggapi loh. dulu. Dengar dulu. Oh, tunggu saya dulu. belum bertanya. Sebentar baru Anda tanggapi. Di dalam Lukas 9:28, Bos. kira-kira 8 hari sesudah Bos, segala bisa. pengerjaan itu, aku baca Bibelmu. Kok muntah-muntah? Baca Bibelmu aku ini, kira-kira 8 hari pengajaran itu Yesus membawa Petrus. Yang pertama Yohanes, yang kedua Yakobus, yang ketiga ada 3 orang ya naik ke gunung untuk berdoa. Lalu di ayat 30-nya tampaklah dia 2 orang berbicara kepada dia, Musa, Elia, 5 orang ya. Lalu di ayat 35-nya terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, setelah kita baca ternyata di sini tidak ada Lukas. Lalu Lukas tahu dari mana cerita ini? Sudah. Lukas tahu dari mana cerita ini Lukas? Di sana ada Petrus, ada Yohanes, Petrus, ada Yakobus. Yakobus, Yohanes, Yesus, Elia, Musa, nggak ada Lukas. Tiba-tiba yang nulis Iya. kitabnya Lukas, mimpi. Kan saya sudah bilang tadi. Kalau nggak oten nggak nipu namanya. Sudah. Saya jawab ya. Ya, Lukasnya di mana? Saya Ya jawab. Lukasnya di mana? Ya, kalau saudara mau bilang, oh kita Lukas ini nggak benar, sedangkan Lukas itu Saya nggak bilang Lukas nggak benar. itu dari Rames. Kau jangan saksi-saksi, bohong. dari Yang saya orang-orang yang tanyakan, loh, yang saya nggak bisa tanyakan diskusi tadi, nih, lihat dia kalau ngomong saya diam kan, dia ngomong Lukas saya diam kan, tahu dari tapi mana? kalau saya Sementara ngomong dia tidak nggak ada di kasih saya tempat. ngomong, lihat aja paniknya, lihat Saya aja. bukan nggak kasih kau ngomong, bahkan kalau kau tetap begini, Lihat aja kan, turunkan Rames. kalian lihat sendiri penonton, Kalau kau tetap ini begini, kualitas aku turunkan, debater gitu. kalian ya. Aku bertanya, aku dengar dulu. Kita udah baca di sini. Yang ada Petrus, Yakobus, Yohanes, Yesus, Elia, Musa. Nah, yang nulis kitabnya, yang nulis kejadiannya Lukas. Lukas ada nggak di tempat kejadian? Sebentar ya. Ya, Nah, Lukas ada nggak di tempat kejadian? Musa itu yang saudara tahu, Musa itu penulis kitab apa? Musa adalah penulis kitab Torah dan dia memberi konfirmasi. Dia sendiri sudah memberi konfirmasi. Adakah penulis kitab Torah itu pernah memberi konfirmasi kepada Rasulullah yang diturunkannya Al-Quran? Pernah ada? Kalau ada dalilnya saya minta. Silakan. Pertanyaan jangan kau timpa dengan pertanyaan Rames ketika kau udah menceret. Musa dan Elia memberi konfirmasi. Musa dan Elia memberi konfirmasi. Disaksikan saudara. Lantas Gitu disaksikan loh. Anda menolak. Yang saya tanyakan, Anda lebih menolak. Lukas ini Anda lebih ya. memilih yang Begini, tidak kawan, disaksikan. begitu. Itu urusan saudara. Tapi mohon Sudah. maaf saudara, saya lebih Boleh saya percaya ngomong? kepada yang ada Betul. saksinya. Boleh saya ngomong? Nah, sekarang saya bertanya. Sepakat dulu ya. Di dalam Oh, Lukas oke, 9, silakan. kejadian Lukas 9 ini, Lukas ada nggak di situ? Nggak ada ya? Nggak ada Lukas ya? Di tempat kejadian itu nggak ada Lukas ya, betul? Rames. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Lukas nggak ada ya? Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Apabila saudara ingin membantah tulisan Lukas, saudara tolong tunjukkan kepada saya kitab Petrus, Yohanes, dan Yakobus di mana ada tulisannya bahwa mengatakan bahwa oh Lukas itu tidak benar. Monggo. Saya tidak bilang, jangan framing lah Pak Rames. Aku nggak bilang Lukas nggak benar loh. Kok jahat kali mulut kau framing. Aku tanya, di tempat kejadian yang tertulis dalam Lukas 9 ini, udah kita kaji Lukasnya nggak ada kan di situ kan? Justru kalau Petrus yang menulis sendiri kejadiannya itu tidak benar jatuhnya, saudara. Ini Lukas yang menulis, membuktikan bahwa Lukas itu mengumpulkan data dari mereka ini.
Ya itu Itu Petrus, tipu-tipu bukan cuma orang, Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Itu tipu-tipu, Ya. Kak. Sekarang saya bertanya kepada Itu saudara. tipu-tipu, Kak. Sekarang saya tanya lagi kepada saudara. Loh. Satu boleh pun nggak saya pertanyaan bertanya kau nih? jawab, kau menanya balik sama gue. Loh, jadi saya naik hanya untuk ditanya nih. Makanya kau jujur lah, oke, ku izinkan kau dari tadi bertanya, tapi kau menjawab dengan caramu ya, jangan tersinggung kau ya. Gimana? Iya nggak masalah. nggak. Udah silakan, Ya. silakan. Pertanyaan saya, Bang Faruk. Tuhan di kitab Torah itu menjanjikan surga dan dia mampu membuktikannya. Dia hanya tidak cuma berjanji, dia mampu membuktikannya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja, yaitu kepada orang Yahudi, dia membuktikannya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 Ya ayat, tunjukkan Torahnya Rames, tunjukkan Torahnya. ayat 11. Ya tunjukkan Itu Nabi Torahnya. Nabi Tunjukkan Elia sudah Torahnya. terangkat di surga Kan kau dan bilang, disaksikan. Tuhan di dalam kitab Disaksikan. Torah menjanjikan surga. Mana Sebentar saya Torahnya? selesai. Tunjukkan. Yang kepadanya diturunkan Injil. Ya. Itu Tunjukkan Torahnya, Yesus Torahnya sendiri tunjukkan, Rames. sudah Tunjukkan terangkat ke Torahnya. surga. Ya, Tunjukkan Torahnya. yang jadi pertanyaan saya, yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Silakan saudara. Ya Siapa tunjukkan yang dulu sudah terangkat ke Torahnya. surga disaksikan dan jasadnya tidak ada. Silakan, monggo. Tunjukkan dulu Torahnya, mana Torahnya? Tunjukkan Ini Torahnya. menyangkut surga. Tuhan Anda menjanjikan Anda surga enggak? Tunjukkan Torahnya. Kan kau bilang tadi. Saya kau bertanya, baca di Tuhan kitab Anda Torah, menjanjikan Anda surga ya enggak? kan? Tuhan Kalau dia menjanjikan surga menjanjikan, kepada dia Musa. bisa Tunjukkan membuktikan itu enggak? Torahnya. Silakan. Iya, Torahnya tunjukkan. Torahnya tunjukkan, Rames. Untung kau gampang kali berdusta di kitab Torah. Yahudi aja sampai detik ini gak baca Torah kok. Hoten. Saudaraku, Ya, kau baca Torah. Tuhan kau baca Anda kan Torah. menjanjikan surga. Mana Tuhan Torah? saya juga menjanjikan hal yang sama. Tunjukkan Torahnya. Ya, tadi saya sudah tunjukkan Tuhan saya mampu membuktikan itu. Sekarang saya bertanya lagi kepada saudara. Apakah Tuhan Anda menjanjikan hal yang sama enggak? Dan apakah Tuhan Anda membuktikannya enggak? Monggo, Tunjukkan silakan. Torahnya, Rames. Bang Paru itu mau siap-siap asar, jadi saya ambil alih. Rames, kenapa tiba-tiba aku bersuara kok langsung mute? Rames, ya, kenapa aku bersuara dia langsung? Rames, astagfirullah. Rames, kenapa aku bersuara kok tiba-tiba? Rames, kabur dia. Kenapa sih Rames ini takut kali sama aku? Rames, astagfirullahaladzim. Kok kabur kau? Ya Allah ya Rob. Rames, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ih, si Rames ini kebiasaan gua ya. Asal sama aku aja kau. Rames, astagfirullahaladzim. Kenapa sih lu tuh? Ih, beluak kok ya. Aku dari tadi diem lo Rames. Kenapa giliran aku bersuara kok langsung mute dan kabur? Rames, Allahu Akbar. Ku kejar kau nanti di room lain ya. Tengok aja. Nampakku kau di room yang lain. Ku kejar kau. Tengok aja. Ih Tuhan, si Rames inilah. Rames, aku baru selesai sholat loh. Masa nggak kau hargain aku ngomong? Astagfirullahaladzim. Berbalik kau nanti Rames ya. Aku baru ngomong tunjukkan Tauratnya. Baru ngomong gitu loh aku. 3 kali kau Rames. Kau tinggalkan aku Rames. Astagfirullahaladzim. Si Rames itu teman-teman, dia udah mengakui. Si Rames udah mengakui kalau dia gak mau diskusi. Tapi kan seharusnya dia ngomong. Aku ini dulu lah, ini dulu gitu kan. Jadi kejinya teman-teman Oten ini begitu teman-teman ya. Gampang kali mereka berdusta. Di dalam kitab Torah katanya. Kapan pula lah Kristen-Kristen ini dibaca Torah coba. Di dalam Zabur katanya.
gitu loh. Makanya OTEN ini, gitu, OTEN ini nggak bisa berdiri, tidak bisa berlangsung kalau tidak menipu. Oh, kita kan nggak berani kita kayak gitu kan. Dalam kitab Torah, sementara kok Torahnya pun tidak ada. Dia mau mengklaim yang ada pada dia Torah. Mimpi kalian terlalu narsis dia. Budak Tuhannya Musa berfirman kepada Musa dalam bentuk bahasa Indonesia, bahasa Batak, kapan dulu? Kalau kami punya pegangan. Apa pegangannya kami? Kami punya dalil untuk membenarkan apa yang disampaikan Al-Quran dalam untuk kami. Apa itu? Surah Al-Maidah 48. Kalau Quran kami mengatakan jannah, maka kitab-kitab terdahulu harus menuliskan jannah. Kalau kitab kami mengatakan OTEN itu masuk neraka, maka kitab-kitab terdahulu harus mengatakan OTEN itu masuk neraka. Karena kitab kami adalah hakim atas kitab-kitab terdahulu, pembenar atas kitab-kitab terdahulu. Sementara Bibel nggak pernah mengklaim dirinya seperti itu. Ini kan, ada pula Tuhan berfirman kira-kira. Kira-kira. Demikian tadi Muslimin. Betapa tololnya orang-orang Kristen ini ya. Geli ya. Asli saya nonton tuh geli. Karena apa ya? Saya mau naik tapi di atas sudah penuh gitu ya. Seharusnya bom-bom itu demi Allah. Sama saya tuh ketakutan naik. Demi Allah takut dia. Dulu waktu di StreamYard itu ya, saya dikeroyoknya rame-rame dan mereka tidak ada satupun yang mampu mengalahkan ujah-ujah yang saya buat, yang saya berikan kepada mereka. Dan ketika mereka bertanya tentang kapal belayar segala macam penciptaan itu, bertanya masalah kapan itu. Lalu saya balikkan di dalam Al-Quran itu ada masa yang keberapa saya sampaikan gitu ya. Pokoknya banyak sekali yang dimana orang-orang Kristen itu dulu ya waktu di StreamYard itu, kalau di StreamYard itu kan bebas ya, artinya kita mau ngomong seperti apapun ya, sekeras apapun itu tidak akan ada pelanggaran, tidak akan pernah ada take down ya. Berbeda ketika di TikTok ini. Makanya ya itulah tadi ya, orang-orang Kristen itu ya jangankan menjawab, bertanya saja goblok mereka. Padahal bom-bom ini kan mengakunya sekelas pendeta. Dia adalah seorang pendeta, seorang gembala. Tapi gobloknya bukan main. Nah itulah maka ketika dibantai oleh umat Islam ya tentang bagaimana ujar-ujarnya itu dipatahkan habis oleh Aki Fahruk, dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Yang adalah dia kabur gitu. Gayanya bukan main lah orang-orang kafir nih. Memang kocak-kocak mereka ini ya. Entah apa yang ada di otak mereka ini. Itulah akibat menyembah manusia ya, otaknya pun tumpul. Sudah tahu manusia pun disembah. Ketika berhujah dan berdebat, itu pun otak mereka tumpul, tidak jalan. Kenapa? Yaitu tadi dari kebodohannya saja sudah nampak bahwasanya manusia itu disembah, manusia dianggap Tuhan. Sementara manusia itu sendiri tidak pernah mengaku Tuhan, malah dituhankan kan itu. Sesembahan yang manusia yang mereka sembah, manusia yang mereka sembah saja mengatakan Tuhan hanya satu. Orang Kristen mengatakan ada tiga, itu ya, Trinitas itu ditambah tasnya itu ya. Tri itu kan tiga jelas itu. Nah inilah kebodohan orang Kristen ya. Memang menjadi Kristen itu syarat wajibnya mesti bodoh sampai mati, itu betul gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب